Panjenengan jam 5 sore datang ke masjid, nunggu waktu maghrib, begitu masuk sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid, padahal itu waktu yang dilarang. Kenapa? Karena menganggap memang ada sholat tersendiri orang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, karena sudah kadung punya nama. Awalnya itu sholat mutlak, sama seperti sholat syukrul wudu, usai wudu terus sholat 2 rakaat. Itu amalannya sahabat Bilal bin Abi Rabah. Masuk masjid karena tadi habis wudu, masuk rumah, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Setelah berwudu, sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Dulu itu mutlak. Pokoknya sholat apapun 2 rakaat ya masuk kategori berarti selesai wudu sholat. Tapi ternyata Bilal bin Abi Rabah menjadikan amalan itu, lalu ulama mengatakan ya enggak lah, ini amalan sholat tersendiri yang namanya syukrul wudu. Sehingga kemudian para ulama, kalau seseorang masuk ke masjid ideal, karena setiap amal itu akan bergantung pahala besarnya bagaimana beban yang dirasa. Contoh, panjenengan sholat 2 rakaat dengan sholat 4 rakaat, kalau ukuran capek, lama mana? Lama 4, capek 4, apalagi 6, kan begitu. Makanya hadisnya, inna min idhamil jazai ma'a min idhamil balai, hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah, kalau tidak Muslim, Bukhari. Sesungguhnya pahala yang diberikan oleh Allah, besaran pahala itu diberikan oleh Allah sesuai beban yang diderita oleh orang yang melakukan amalan tersebut. Jadi sebenarnya orang yang sholat 2 rakaat dengan 4 rakaat itu beda, tapi ilmu datang. Kan orang itu ingin, kalau bisnis itu modalnya sedikit untungnya banyak, kan begitu ya, gitu kan? Modal sedikit untungnya banyak. Bagaimana sholatnya 2 rakaat tapi pahalanya melampaui, bisa jadi 4 rakaat, bisa jadi 6 rakaat. Apa itu? Ketika dia masuk masjid, waktu sholatnya kurang 2 menit lagi qomat, maka dia sholat saja, sholat rawatib. Kenapa? Karena dia sholat tersendiri yang punya waktu. Maka walaupun tanpa meniatkan, gabung niat tahiyatul masjid, syukrul wudu, tahiyatul masjid digabung niatnya jadi satu, insya Allah tetap pahalanya akan mendapatkan semuanya. Walaupun ada kitab Al-Asbah wa Nadhair yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, di situ dikatakan seseorang yang berkumpul pada waktu tertentu untuk melakukan amalan yang sifatnya sama, termasuk sholat rakaatnya sama, kaifiyah tata caranya sama, maka sholat yang satu dengan yang lain saling mengkait, sehingga cukup dengan menunaikan rawatib saja, maka dia akan masuk semuanya nilai pahala. Kalau menggunakan kaidah itu, ada beda pendapat ulama. Pertama, ya pokoknya sholatnya qobliyah duhur, sholatnya sholat rawatib 2 rakaat, Allahu Akbar, otomatis yang tahiyatul masjid sama yang syukrul wudu masuk di dalamnya. Tapi ada ulama berdasarkan kitab dari Al-Asbah wa Nadhair yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, itu mesti innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap urusan itu akan sangat bersandar apa yang dia niatkan. Maka ya niat, saya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat berikut tahiyatul masjid dan sholat syukrul wudu 2 rakaat, Allahu Akbar, niatnya digabung, rakaatnya cuma 2 rakaat. Itu boleh itu. Nah, ada lagi ulama yang boleh niatnya gabung, itu yang sifatnya mutlak. Syukrul wudu sama tahiyatul masjid sama-sama mutlak nih.
Dua ini boleh digabung niatnya, tapi rawatib ini bukan mutlak. Tapi sholat yang tersendiri berkaitan dengan ketetapan waktu sholat 5 waktu, sholat fardu, maka disebut rawatib, tidak boleh digabung. Tapi ada ulama yang lain, maka kembali kepada fikih aulawiyah yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi, fikih prioritas, maka ambil yang prioritas sholatnya, yaitu sholat rawatib, maka insya Allah semuanya akan masuk di dalamnya.